Oke, kita mulai untuk yang pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan ngebahas sedikit lebih teknis itu mengenai bisnis model canvassing ya. Jadi di sini adalah bagian dari rencana kalian untuk membentuk bagian dari rencana kalian untuk membentuk bisnis plan. Apa sih gunanya bisnis plan itu gitu loh. Oke, sekarang kita lihat. Oke, share screen. Oke, di kalian kelihatan nggak? Belum muncul ya? Oke, kita bahas sekarang adalah untuk yang bisnis model canvassing ya. Bisnis model canvassing itu apa sih gitu kan? Oke, kita lihat di sini. Sorry. Ini sembari saya bikinin ini dulu ya. Oke, kalau menurut kalian kira-kira apa sih gunanya pembuatan bisnis plan gitu loh? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa sih kalau kalian kalian itu kalau ingin membuat usaha, kalian tuh harus menggunakan bisnis plan gitu loh. Alasannya apa? Ada yang tahu? Oke, kita lihat. Apa itu definisi dari bisnis plan? Bisnis plan itu adalah dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasanya dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi para penyandang dana. Oke, perhatikan ya. Berarti di sini kalau kalian perhatikan berarti ada pengusahanya dan juga ada penyandang dananya atau yang sering disebut juga dengan istilah kerennya itu ada investor atau ada fundernya. Jadi ada yang membiayai usaha kita gitu loh. Let's say katakanlah kalian punya konsep bisnis, kemudian kalian kumpulin modal yang nggak cukup, terus kemudian kalian mencoba mencari investor atau penyandang dana. Itu juga bisa seperti itu. Jadi nanti bagaimana dengan keuntungannya? Oke, kalau keuntungan pasti itu akan ada ada yang namanya sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil misalnya 60, 40, misalnya 60% itu untuk investor atau penyandang dana, 40 itu untuk kalian sebagai pengusaha. Gitu. Jadi yang biasanya yang lazim dilaksanakan. Kemudian selama bisnis berjalan, kemudian perusahaan sudah bisa mencapai titik BEP atau break even point. Nah, kemudian pembagiannya berubah. Jadi misalnya kalian sebagai kalian sebagai pengusaha akan mendapatkan 60% dan kemudian si investor akan mendapatkan sisanya yaitu 40% gitu. Nah, jadi misalkan kalau kalian yang punya konsep terus kalian bingung, waduh Pak, kita dananya terbatas gitu loh. Bagaimana? Nah, ini adalah sebagai satu contohnya gitu loh. Kalian mencari investor. Ya tentunya bagaimana kalian bisa meyakinkan investor itu adalah dengan menggunakan yang namanya business plan. Jadi kalian present bisnis plan kalian, rencana ke depannya seperti apa, kemudian bagaimana sumber penghasilannya, dari mana, kemudian produk yang akan kalian jual itu seperti apa, produk atau jasanya seperti apa, gitu kan. Kemudian apa lagi, misalnya kemudian partner kalian siapa, gitu kan. Target marketnya itu kemana, gitu. Itu semuanya harus jelas, gitu. Karena kan kalian berusaha untuk meyakinkan apa sih investornya itu bahwa karena investor itu kan ngeluarin duitnya itu kan katakanlah dari kantongnya dia gitu. Walaupun jika bukannya uangnya dia, misalkan kalian berhadapan atau kalian meeting dengan salah perwakilan dari funder atau dari investor, tetap dia mempunyai tanggung jawab gitu, supaya setiap uang yang dikeluarkan itu pasti akan kembali gitu, akan kembali kepada pemiliknya. Ya berikut dengan keuntungan gitu kan. Itu kan harapan dari si investor itu seperti itu kan. Kalau kalian lihat kemarin di
cash flow quadrant, yang cash flow quadrannya Robert T. Kiyosaki itu kan di kuadran kanan ada yang namanya investor. Jadi investor itu bagaimana dia mencari uang dengan memanfaatkan uang. Jadi mencetak uang dengan uang gitu. Jadi apa namanya? Jadi ya sebagai investor gitu loh. Jadi kita yang punya uang, orang lain yang punya usaha, oke kita invest, istilahnya kita invest, kita benamkan uang kita di situ, ntar pasti ada perhitungannya gitu loh. Perhitungan misalnya bagi hasilnya mau berapa persen gitu, mau berapa persen dan selama berapa lama gitu loh. Itu. Oke, next. Nah, kemudian kalau menurut siapa si Histrich, sini jelaskan bahwa apa namanya business plan itu adalah merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik itu internal, eksternal maupun juga perusahaan untuk memulai usaha. Nah, di dalam itu berisi perencanaan tadi ya, perencanaan, permodalan, manufacture, dan juga sumber daya manusia gitu. Gitu. Nah, kemudian apa sih manfaat dari business plan ini? Business plan itu adalah sebuah rencana. Jadi business plan itu adalah sebuah rencana mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merealisasikan ide bisnis. Jadi dari tadi hanya sebagai sebuah ide menjadi sebuah bisnis yang real, yang nyata gitu, dan itu sukses gitu loh. Gitu kan. Kemudian kita lihat sini pentingnya business plan disusun sebelum memulai usaha adalah pertama, sebagai panduan, sebagai guidance, sebagai manual booknya dalam menjalankan bisnis. Jadi kalian melihat target market gue siapa nih kira-kira nih. Kalau misalnya target market kalian adalah usia remaja dewasa, kira-kira kalau misalkan ini produk ini gue kasih ke orang tua, kira-kira cocok nggak ya gitu. Lalu yang kedua, dibutuhkannya kita perlu mencari sumber dana. Makanya tadi kan misalkan kalau kalian tadi ngumpulin duit, ngumpulin dana, terus kira-kira gimana nih kalau nggak cukup ya? Ya salah satu cara adalah dengan menggunakan memanfaatkan funder gitu loh. Gitu kan, fundernya siapa ya? Siapa yang mau jadi fundernya gitu kan? Gitu. Nah, makanya itu dibutuhkannya bisnis plan yang matang, yang harus mendetail gitu loh. Jadi nanti si investor juga dia bisa melihat arus kasnya bagaimana, cash flow-nya bagaimana gitu loh. Karena kan kalau kalian bayangkan, kalau misalkan kalian kan kalau pernah belajar programmer kan ada input, proses, ada output kan. Nah, demikian juga dengan perusahaan. Perusahaan itu bagaimana dia bisa mendapatkan input maksudnya income. Dari mana dia bisa mendapatkan income gitu loh, kan? Oke, kemudian kalau misalnya let's say perusahaan mendapatkan income, kemudian bagaimana dia mengolahnya gitu kan, diolah dalam artian apa? Misalnya untuk bayar karyawan, untuk bayar operational cost, misalnya apa? Biaya sewa ruko atau mungkin apa lagi bayar gaji karyawan, bayar listrik, misalnya apa lagi? Misalnya bayar yang lain, misalnya bayar transport. Itu misalkan tadi yang pemasukannya tadi dikurangi dengan tadi semuanya tadi pengeluarannya itu kira-kira masih ada sisanya nggak gitu loh. Itu sesuai menjadi outputnya gitu. Ini kelihatan nih. Terus paling nggak funder itu kalau misalnya dia melihat yang namanya RAB, rancangan anggaran rancangan anggaran belanja, dia bisa melihat harusnya seperti apa. Kemudian juga kalian sebagai pengusaha, kalian bisa memprediksi kalau usaha seperti ini kira-kira akan break even point-nya itu di tahun keberapa gitu loh, tahun kedua kah atau tahun ketiga gitu loh, ya kan? Semuanya harus jelas sumber pemasukan dari mana gitu loh. Apakah hanya dari satu tempat, atau satu klien atau dua klien, atau mungkin kalau kalian asal yang dalam dunia retail, saya dapetin income dari mana saja gitu. Lalu yang ketiga itu memberikan gambaran, jadi memberikan
big picture-nya untuk masa yang akan datang. Misalkan kalau kalian itu tadi Pak Yaksa, kalian memprediksi bahwa pertumbuhan bisnis kita itu adalah 15% di tahun 2020, berarti kan kita punya gambaran, kita bisa memprediksi kita akan sampai di akhir tahun 2020 itu kondisi seperti apa. Ya kan, misalkan kita bikin prediksi di awal Januari 2020 atau mungkin di akhir Desember 2019. Ya kan? Nah, itu semuanya kan ya, masih berupa prediksi, masih berupa apa namanya? Perakiraan, masih berupa perhitungan di atas kertas kita gitu. Tapi kan ya dengan adanya COVID pandemic seperti ini ya pasti ada banyak perubahan gitu kan. Apa yang berubah gitu loh. Ya sih katakan mungkin karena penerimaan uangnya berkurang, ya yang pasti akan ditekan tuh adalah apa? Cost-nya kan, pengeluaran kan. Kalau company menerima uang yang menerima uang yang kurang dari yang ditargetkan atau kurang dari seperti biasanya, dan itu kekurangan itu banyak, itu pasti akan ada tindakan-tindakan harus dilakukan, misalnya menekan cost gitu kan, itu pasti ada menekan cost gitu loh, menekan cost, kemudian meningkat bagaimana supaya menambah customer gitu kan, menambah jumlah customer atau mencoba membuka pasar baru gitu loh. Nah seperti itu gitu kan. Oke, sampai sini ada yang bertanya mungkin teman-teman? Kita lanjut ya, kalau yang bertanyakan oke silakan monggo-monggo aja, biar nggak ngantuk. Jadi ya kalian saya nanti mau coba sembari kasih beberapa tambahan-tambahan lagi. Oke, sekarang kita bicara untuk alur membangun bisnis antara dulu dan sekarang. Ya kan? Mungkin kalau dulu di zamannya kakek nenek kita atau orang tua kita dulu pada saat pertama kali saya datang ke kota besar, bisa datang ke Jakarta, kira-kira bekal yang dibawa apa sih gitu loh. Kira-kira waktu zaman dulu bekal yang dibawa mengadu nasib ke Jakarta tuh apa sih bekal yang dibawa? Ya kan? Pasti yang dibawa tuh adalah yang dibawa tuh adalah misalnya apa? Keahlian selama dia berada di kampung. Selama dia dari kampung atau dari desa gitu kan. Misalnya pada saat dia ke Jakarta, keahliannya apa? Memasak. Oh, berarti mungkin kemungkinan besar dia akan kerja di restoran atau kerja di warteg gitu ya. Atau mungkin dia buka usahanya sesuai dengan kemampuannya dia. Gitu kan. Kenapa nih gak usaha yang lain? Ternyata kan makanan udah banyak waktu itu misalnya. Tetapi mengingat hal itu hanya satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh orang tua kita dulu, maka itu yang dilakukan. Jadi kalau kalian lihat di slide yang kedua saya kemarin, banyak para pengusaha atau pelaku UMKM itu dia memulai usahanya itu bukan karena dia melihat opportunity-nya, tetapi itu hanya keterdesakan secara ekonomi. Gue harus makan, keluarga gue harus makan, sedangkan keahlian gue cuma ini tok, ya wes apa misalnya dia jadi buka usaha kecil-kecilan dari gerobak gitu ya, gerobak mungkin sekarang juga nyawa apartemennya, pas sewa ruko ya, di ruko itu juga dia tidur di situ, dia usaha di situ gitu kan, ya udah gitu kan, nggak ada pilihan gitu loh. Itu yang mungkin banyak dilakukan seperti itu kan. Saya juga pernah dekat rumah tuh ada misalnya dia pakai tukang pecel ayam, dia tukang pecel ayam dia kalau jualan dari siang sampai malam. Jadi dia istrinya yang jualan, dia tinggal di situ, tinggal dia pakai di ruko ya, ruko atau rumah kontrakan gitu ya, bekas toko yang jadi akhirnya disulap jadi tempat buat makan, jika buat tempat tinggal dia di situ ya udah itu yang dilakukan gitu loh, gitu kan. Nah itu kemudian berarti dia siapa orang tua kita dulu tuh melakukan hal tersebut bukan karena mereka melihat adanya opportunity, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa dilakukan di Jakarta saat itu, alias keterdesakan ekonomi gitu loh. Nah itu seperti dulu. Kalau sekarang, kalau kalian mau coba memulai bisnis ya, alurnya seperti yang di sini gitu kan.
Ya, kalian punya ide apa nih? Oke, kita buatin bisnis modelnya ya. Kita nanti akan saya jelaskan apa itu bisnis model. Kemudian ya kita coba, kita validasi, oke enggak? Kalau oke, lanjut kita buat bisnis plan-nya. Atau kalau enggak oke, ya kita coba lagi, kita coba review lagi gitu. Apa kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang gitu, apa yang salah gitu kan. Kalau misalkan kalian misalnya mau menjual misalnya apa jilbab jilbab pasmina itu kan udah pasti ketahuan bahwa target marketnya itu adalah para konsumen wanita gitu kan. Misalnya konsumen wanita yang sifatnya energik, misalnya usia misalnya 20 sampai berapa, sampai 50 tahun atau bahkan lebih. Kemudian apalagi misalnya dia misalnya apalagi nih kalau soal gitu terus juga ada pekerjaan itu pekerjaannya itu ya lebih banyak dia aktivitasnya lebih banyak berada di luar rumah dan juga misalnya apalagi soal aktivitas di rumah-rumah ya kemudian ya dia juga misalnya apa usia adalah tadi usia udah tinggal di kota-kota besar. Kota besar misalnya apa seperti Jabodetabek, Bandung, apalagi Surabaya, apalagi Medan, Semarang gitu kan, Makassar kalau di ujung timurnya gitu kan, kalau di wilayah tengah tuh misalnya seperti kayak mungkin ada Bali, kemudian apalagi ada kota-kota ya di Kalimantan misalnya Banjarmasin gitu kan, atau Balikpapan gitu loh. Nah sampai sini ada yang mau ditanya mungkin teman-teman? Oke, kemudian nanti kita bikinin bisnis plan-nya, kemudian kita ajukan misalnya pitching atau competition misalnya di hadapan para investor atau para founder, gitu kan. Nah, kemudian kemudian setelah itu misalnya ya founder misalnya ingin tahu lebih lanjut atau mungkin oke ini saya gelontorkan uangnya tetapi dia minta misalnya ada perbaikan-perbaikan misalnya mungkin perbaikan di strateginya atau mungkin perbaikan di itu mungkin di orang-orang yang akan orang-orang misalnya orang-orang yang akan masuk. Jadi misalnya, oke, ini saya kasih misalnya kamu sekian miliar, tapi saya minta, nanti saya akan menaruh orang saya untuk di tempat kamu. Misalnya dia tugasnya adalah seperti ini. Jadi, ya saya katakanlah dia sebagai kayak mata-mata gitu, atau mungkin dia mengawasi gitu kan, mengawasi jalannya perusahaan tersebut gitu. Oke, sekarang kita lihat kepada BMC. Apa itu BMC? BMC itu adalah kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas, lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah, gitu ya. Jadi BMC itu sebenarnya itu kerangka kerja framework yang membahas mengenai bisnis model disajikan dalam bentuk yang visual, gitu. Jadi visual lukisan, jadi supaya apa? Supaya mudah dimengerti dan juga dipahami dengan mudah, gitu. Oke, kita lihat. BMC itu dikembangkan dan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis gitu loh. Kesembilan blok utama ini terangkum dalam satu kanvas, jadi dalam satu halaman. Jadi kalau kalian bikin BMC itu ya harus satu halaman gitu loh. Nggak mungkin lebih gitu kan. Oke. Nah, kemudian kesembilan jadi ada 9 blok ini terangkum dalam satu kanvas. Jadi yang membuat ini BMC ini unggul karena dengan simplicity-nya ini bisa hanya dibuat dalam satu halaman dan ini powerful untuk memberikan pemahaman mengenai model yang bisnis kita yang akan kita coba visualize kepada pihak ketiga lain yang misalnya investor atau mungkin bank atau mungkin kalau mau pinjam uang di situ di bank atau atau ya mungkin partner gitu loh gitu. Oke. Nah, model bisnis ini sorry digunakan untuk menjelaskan, memvisualize, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lihat apa sih kegunaan dari BMC atau business modeling canvas ini? Yang pertama adalah dapat digunakan untuk semua business line tanpa terbatas sektor usaha termasuk juga untuk non-profit organization gitu loh. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisa keuangan dan kekurangan bisnis.
gitu kan. Lalu yang ketiga, jadi dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, jadi strength sama weakness kita, maka analisa kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Jadi kebutuhan kebutuhan untuk meminimasi kekurangan kita, gitu kan. Pasti nanti kalau usaha ini kita sudah mulai, sudah bisa gaspol, ya pasti ya akan pemasukannya juga akan lebih baik, gitu kan, hopefully gitu. Oke, sampai sini kita lanjut ya. Oke, secara umum, jadi BMC kita dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Itu pertama adalah offering, lalu yang kedua customer, lalu yang ketiga adalah infrastructure. Jadi kita jadi ada offering, ada infrastructure, kemudian juga ada customer gitu loh. Oke. Oke, kita lihat untuk gambarnya ya. Nanti saya kirim ini ke kalian ini di grup ya. Kelihatan nggak sih di sini kayak begini? Kelihatan nggak buat kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, saya takutnya kalau nggak kelihatan nanti saya nanti ada sih, saya ada lagi soft copy yang nanti saya kasih ke kalian di sini. Ya, kelihatan, Gitu. Pak. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada 9. Oh, sorry. Ini kan ada dari sini ada 7, ada 3, 6, 7, 8, 9. Sorry, ada 9 tadi, 9 9 kategori 9 subkategori di bawah BMC gitu loh. Oke, kita lihat untuk yang warna pink itu adalah merupakan offering. Jadi apa yang kita tawarkan kepada pihak luar. Jadi disebut dengan value propositions gitu loh. Ya, terbaik itu produk ataupun jasa gitu ya. Biasanya kan kalau kalian jualan produk itu kan juga di-combine dengan jasa. Unless kalau misalkan kalian hanya sekedar membeli bahan mentah, misalnya kalian cari ikan atau cari ayam yang even kadang ikan pun juga kalau misalkan kalian beli, kalian potong kan pasti kalian minta dibersihkan gitu kan ya, minta dibersihkan, atau bagi kalau misalkan kalau kayak ikan lele itu kan minta supaya kepalanya tuh dibuang aja gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Oke, nah kemudian customer itu ada beberapa subbagian, yang misalnya dari key activities, kemudian key resources, kemudian ada key partners, kemudian customer relationship itu ada ya, begitu customer relationships, kemudian channel dan juga customer segments gitu loh. Oke, itu karena kemudian untuk di bawahnya itu ya infrastructure. Jadi ada cost structure dan juga ada revenue streams gitu loh. Tapi ini tolong diingat bahwa tolong diingat juga ini merupakan gambaran secara umum ya. Jadi nanti kita kan bisa bedah lagi satu persatu ya. Oke, kita lihat sini untuk yang value proposition. Value proposition apa itu? Berarti kan ini kita jadi bicara untuk yang tadi ya, step 1-nya tadi ya. Jadi dalam bisnis selalu ada produk ataupun jasa yang ditawarkan. Dalam blok area value proposition mencakup produk ataupun layanan yang ditawarkan kepada calon customer. Sebagai contoh misalnya apa? Jilbab pasmina, jilbab segi 4, bros, jarum gitu kan. Itu oke. Berarti itu bagian dari value proposition. Misalnya jilbab pasmina. Kemudian kita bisa nanya lagi kira-kira jilbab pasmina itu yang seperti apa gitu loh. Apa kelebihan jilbab pasmina, berapa harganya dalam 1 tahun terakhir gitu loh. Itu kan juga perlu diketahui kan. Oke. Nah, sekarang itu untuk yang pertama. Lalu yang next itu adalah customer segments.
Oke, perhatikan, customer segment itu merupakan blok area yang paling utama karena dari pelanggan ini kita bisa mendapatkan pemasukan, kita bisa mendapatkan a profit gitu loh. Gitu. Oke. Oh, 10 menit lagi kita. Sebagai contoh misalnya Pak, kita menentukan, kita mendefinisikan siapa yang akan menjadi customer kita. Misalnya contoh di sini wanita berhijab maupun tidak berhijab dengan usia 15 sampai 50 tahun di area Jabodetabek gitu. Kita akan mencari di sini kita akan mencoba mencari apa namanya mencari target konsumen yang sesuai dengan kualitas kita atau sesuai dengan spesifikasi kita gitu loh. Misalnya kita wanita berhijab maupun tidak berhijab usia 15 sampai 30 tahun itu duduk di area belakang wanita berhijab ini berarti dia masuk kepada area situ gitu loh. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Any questions? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi pertama customer segments. Jadi kita menentukan siapa yang menjadi konsumen gue, gitu loh. Ini harus jelas. Misalkan tadi wanita yang seperti apa? Wanita berhijab maupun tidak berhijab, usia produktif dari 15 sampai 50 tahun, tinggalnya di mana? Tinggalnya di area Jabodetabek, gitu loh. Oke, next. Lalu yang kedua. Yang kedua itu adalah channel. Channel itu adalah merupakan sarana supaya kita bisa menyampaikan nilai atau manfaat dari produk atau jasa yang kita tawarkan kepada customer. Oke. Kita misalnya apa? Misalnya seperti promosi melalui media sosial seperti misalnya Instagram atau Facebook atau Twitter. Itu kan dengan melakukan endorse kepada public figure, misalnya seperti yang Fatin Sadika ini yang dipublish dalam video salah satu produk hijab gitu, dan dia memberikan testimoni di situ gitu. Atau mungkin juga misalnya seperti kayak misalnya WhatsApp pun juga itu bisa dijadikan sebagai media atau sebagai channel untuk menawarkan produk yang kita jual kepada calon konsumen gitu loh. Oke, next. Customer relationship. Jadi di lingkungan ini sebenarnya itu bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan pelanggan gitu loh. Jadi misalkan kalau kita sudah dapetin customer baru, ya kita harus tetap kita pertahankan. Karena apa? Karena biaya untuk mendapatkan customer baru itu akan jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita mempertahankan customer gitu loh. Nah, misalkan kalau seperti customer yang sudah lama itu senior customer, biasanya mereka kan memiliki tingkat loyalitas yang lumayan tinggi gitu loh, ya kan? Oke, dalam lingkup ini dinilai tadi ya bagaimana menjalin hubungan pelanggan supaya apa? Supaya pelanggan. Semua tujuannya apa sih? Kalau kita memasang iklan gitu supaya kita memasang iklan, kemudian juga kita menjalin hubungan yang baik secara personal dengan customer kalau bisa. Tujuannya supaya apa gitu loh. Supaya itu pelanggan itu tidak mudah berpaling kepada bisnis yang lain gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik gitu loh. Itu ya. Oke. Itu customer relationship. Jadi misalnya tentunya juga misalkan kalau di sini ya kita mencoba melakukan survei kecil-kecilan untuk mengetahui tingkat kepuasan customer terhadap perusahaan kita gitu loh. Kemudian juga misalkan ya gampangnya kalau misalnya ya ada chat yang menanyakan mengenai harga, ya langsung aja dijawab misalnya di FB, jadi nggak harus ini japri ya gitu, tapi langsung aja jawab gitu loh. Langsung jawab ya itu karena apa? Karena itu kan juga sebenarnya bagian dari customer relationship gitu loh. Kalau mungkin ternyata yang nanya itu cuma iseng-iseng, tapi ada orang lain yang serius ingin menanggapi, ya kan, yang pastinya ya kan nggak hanya sekedar duduk diem aja, tapi pasti dia akan pasti customer itu juga akan menghubungi ke perusahaan atau bagaimana supaya pada saat kalau misalnya ada keluhan dari pelanggan atau ada keluhan dari konsumen,
perusahaan itu harus bisa memberikan respons yang cukup yang cepat gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanya mungkin teman-teman? Any questions? Oke, sekarang kita bicara mengenai key activities. Jadi segala aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang business person untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Jadi nggak hanya sekedar sorry, datang duduk nunggu perintah di kantor untuk kemudian kalau ada perintah baru dikerjain, nggak, tidak seperti itu, tapi lebih kepada semua aktivitas yang menghasilkan semua aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang business person untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik gitu loh. Semuanya, semua hal. Jadi baik misalnya apa ya, mungkin proses ininya proses di pabriknya, kemudian apalagi misalnya untuk ya semuanya. Jadi ya misalkan tadi si business owner-nya itu dia turun ke jalan untuk mempromosikan produknya, kemudian apalagi yang lain misalnya apalagi kalau misalnya seperti kayak Pizza Hut yang misalnya mereka harus turun ke jalan dan menjual, itu juga merupakan bagian dari key activities mereka supaya mereka ingin menjemput bola supaya konsumen walaupun mereka mempunyai uang yang terbatas, ya mereka masih bisa beli misalnya pizza yang 4 pizza yang 100.000 gitu loh. Kemudian juga ya apalagi misalnya ya mengenai brandingnya, kemudian juga mengenai packagingnya gitu kan, packaging produknya, kemudian juga pasar marketplace yang ada di internet dan lain-lainnya juga gitu loh. Itu yang perlu dipikirkan gitu loh. Oke, key resources. Jadi kalau key resources itu adalah semua sumber daya, baik sumber daya alam, kalau misalnya di perusahaan minyak, perusahaan batu bara, gitu, perusahaan yang mengolah kelapa sawit, berarti sumber daya alam yang dimiliki oleh si business owner ataupun organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai. Misalnya seperti misalnya tadi semua resources tadi yang manusia, kemudian juga peralatan, teknologi itu masuk kepada key resources area gitu loh. Oke. Oke, kemudian key partnership. Jadi ini berisi dengan pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalanan sebuah bisnis. Jadi ini key partnership. Key partnership mempengaruhi suksesnya sebuah bisnis. Hubungan bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan pelanggan, tetapi juga dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Misalnya Misalnya tim supplier, kemudian tim logistik gitu kan ya, atau mungkin tim logistik yang meminta bantuan dari pihak ketiga, misalnya JNE, Tiki atau mungkin Jet Express gitu, karena kita sama sekali nggak punya tim yang bisa diajak konsultasi, sama sekali nggak ada tim untuk melakukan delivery gitu kan, apalagi soal delivery sampai ke ujung Papua gitu kan. Itu makanya diperlukannya adanya partnership gitu loh. Gitu. Sampai sini ada yang ditanya nggak mungkin teman-teman? Oke, kita break dulu 5 menit. Setelah itu nanti kita masuk lagi, saya akan kasih link yang barunya gitu ya teman-teman ya. Karena ini kan setiap 40 menit ini kan dia putus-putus gitu loh. Gitu, oke. Oke ya, ini kita break dulu 10 menit. Kalau misalnya ada yang mau break sholat, monggo silahkan. Nanti setelah selesai sholat nanti kalian bisa lanjut lagi kan ikut saya gitu. Nanti saya kasih link yang baru ya teman-teman ya. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Oke, see you around and don't go anywhere. Okay, see you again.